Selanjutnya ini seorang pemimpin. Nah, ini penting banget seorang pemimpin, jangan sampai supaya kepemimpinan kita ini bercahaya, supaya kita tetap menjadi bintang selama kita memimpin dan sesudah kita memimpin. Itu kita jangan sampai serakah, mentang-mentang kita punya kedudukan, mentang-mentang kita punya posisi, mentang-mentang kita serba bisa, akhirnya kita semena-mena. Jangan. Jadi kita penting sekali di hal ini kita mengambil rezeki secukupnya atau sesuai kebutuhan kita atau sesuai yang hak kita. Jangan sampai kita itu karena posisi mudah akhirnya kita bisa melakukan penipuan, korupsi dan lain sebagainya, atau memperkaya diri sendiri, memperkaya keluarga kita. Akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak bagus. Kalau nama kita rusak, sudah kalau kita mau terjebak dalam penipuan atau korupsi dan lain sebagainya, akhirnya orang tidak akan lagi menghargai kita. Maka hilanglah kebintangan kita sebagai seorang pemimpin. Apalagi di saat posisi seorang pemimpin pun hilang sudah cahaya kepemimpinan kita itu. Apalagi kita sudah tidak menjabat lagi. Nah, ini selanjutnya kita seorang pemimpin harus mampu saling menghargai. Nah, itu seorang pemimpin ini akan berdekatan dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi kita mampu menghargai kepemimpinan orang lain. Terus kita mampu menghargai orang-orang yang di bawah kita. Jangan posisi kita tinggi melihat orang yang di bawah lalu kita menganggap mereka rendah secara ekonomi, rendah daripada kita anggap, atau kita menganggap mereka secara kecerdasan di bawah kita, secara pengetahuan di bawah kita. Jadi tidak ada nilai. Jadi mereka apapun mengutarakan pendapat kita aja yang melulu yang maju, kemauan kita aja yang melulu yang maju. Jadi itu di mata anak buah atau organisasi kita itu dianggap egois, dianggap mau menang sendiri, dianggap susah menerima masukan. Jadi kita, siapapun dari orang yang berbicara di hadapan kita yang mengutarakan pendapatnya, usulan dan lain sebagainya, apapun posisi dia, kita dengarkan. Nah, itu. Jadi itu yang penting untuk bagi seorang pemimpin. Selanjutnya seorang pemimpin adalah yang pemimpin yang berkilau lah, pemimpin bintang adalah seorang pemimpin yang selalu mau belajar. Karena sifat dunia ini kan dinamis, selalu berkembang, informasi selalu berkembang, kejadian selalu ada hal yang baru, penemuan ada hal-hal yang baru. Jadi seorang pemimpin jangan sampai ketinggalan. Jangan orang-orang di bawah kita atau staf kita atau orang-orang organisasi kita akhirnya mereka yang mau belajar, kita yang tidak mau belajar, mereka yang lebih pintar daripada kita. Tidak bagus juga, karena seorang pemimpin kalau bisa memang harus lebih banyak tahu, lebih pintar, lebih cerdas. Intinya seorang pemimpin yang berkilau pada era kepemimpinannya adalah seorang pemimpin yang mau belajar. Oke, kita yang masuk yang ke selanjutnya, orang yang bersyukur atas apa yang dia miliki. Nah, menyukuri baik dari harta benda yang dia miliki, baik dari fisik, baik dari segi pengetahuan, apapun yang dia miliki dia syukuri. Jangan kecewa dengan kehidupan ini. Kita mencerminkan bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang mampu bersyukur. Jadi mencerminkan ke orang-orang di bawah kita atau masyarakat atau ke rakyat bahwa kita ini mampu bersyukur. Jadi orang-orang di bawah kita pun gaya hidupnya tidak panik, akhirnya mereka menyukuri apa yang dia miliki. Itu yang penting. Supaya apa? Supaya kita bisa tenang dalam kepemimpinan kita. Jangan merasa kekurangan, ini itu, gelisah, malu dan lain sebagainya. Tapi kita syukuri agar kita tuh merasa mantap, agar kita tuh merasa jiwa kita tuh besar akhirnya, karena kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Nah, itu yang selanjutnya. Seorang pemimpin ini sangat penting sekali buat seorang pemimpin. Ini penting. Seorang pemimpin yang berkilau adalah menyayangi keluarganya. Jangan sampai ada permasalahan kita di luar, di pekerjaan, di kantor dan lain sebagainya, orang di rumah atau keluarga kita yang jadi korban emosi, luapan emosi. Kan kebanyakan seperti itu tidak sayang.
kita harus sayang dengan keluarga, dan kita bekerja itu bukan kepentingan kita saja atau ego kita atau karena kepentingan pribadi dan hati kita saja untuk memuaskan diri kita, tidak, tapi untuk membahagiakan keluarga. Sayanglah intinya, dan membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Buktinya sayang, keluarganya suami istri damai, rukun, anaknya bagus, saling menyayangi, anaknya pun sayang kepada kita. Mereka menilai biasanya ketika kita menjadi seorang pemimpin, orang-orang di bawah kita, staf-staf kita atau anggota organisasi kita akan menilai sampai ke kehidupan kita. Jadi kita tuh keluarga yang saling menyayangi kan. Kalau kita sayang dengan keluarga kita, otomatis kita bisa sayang dengan orang lain. Nah itu, jadi intinya menyayangi keluarga. Selanjutnya, seorang pemimpin yang berkilau, seorang pemimpin bintang di eranya adalah orang yang memiliki jiwa serius. Jangan ada hal-hal yang penting dalam sebuah pekerjaan, ada hal-hal yang penting dari sebuah tanggung jawab yang memang harus dikerjakan dengan serius penuhnya. Jangan semua kegiatan itu dibikin bercanda atau dibikin hal-hal yang konyol. Kita tuh melihat ada hal-hal yang memang memerlukan kecermatan, ada yang memerlukan benar-benar ketelitian. Jadi kita memiliki jiwa serius, memiliki jiwa serius. Jangan jiwa yang suka bercanda melulu, jangan. Ada hal-hal, apalagi di dunia kerja itu kebanyakan memang harus serius dalam pelaksanaan tugas, penyelesaian pekerjaan itu memang harus serius, fokus kita itu. Jadi orang-orang pun yang di sekitar kita akan melihat kita itu orang yang benar-benar tidak main-main dalam hal pekerjaan, apapun yang penting itu serius. Jadi kita akan dinilai dari keseriusan kita dalam menyelesaikan sesuatu tugas atau pekerjaan, biasanya dalam organisasi itu seperti itu. Nah itu. Selanjutnya, seorang pemimpin yang berkilau atau yang mempunyai cahaya kepemimpinannya atau pemimpin bintang di eranya adalah mampu berkompetisi dan mau berkompetisi. Andai kita pemimpin dalam sebuah negara, andai kita pemimpin dalam sebuah perusahaan, andai kita pemimpin dalam sebuah instansi pendidikan, sekolah atau apa, kita berkompetisi dengan sekolah. Kalau di sekolah kita berkompetisi dengan sekolah yang lain, jangan takut. Jadi seorang pemimpin tidak takut untuk berkompetisi, untuk saling bergesekan, untuk positif, untuk menjadi yang terbaik. Jadi kita itu supaya ada gesekan lah kompetisi itu, supaya ada rasa persaingan lah intinya, supaya kita itu bisa ada pemicunya untuk mendorong kita tuh untuk maju. Karena kalau kita melihat sekolah yang lain, kita nih umpama kepala sekolah pemimpin, sekolah di dekat kita, sekolah yang sama umpama sekolahnya maju, banyak mendapatkan penghargaan. Jadi kita sebagai pemimpin di sekolah tersebut, kita harus berani bersaing dan menunjukkan hal yang terbaik. Jadi intinya berani berkompetisi atau bersaing, berkompetisi. Nah itu. Kita ke selanjutnya, ke cahaya kepemimpinan selanjutnya adalah pemimpin yang berkilau ataupun pemimpin bintang di eranya. Itunya berpikir pikirannya realistis dan logis. Jangan yang aneh-aneh berpikirnya, jangan keluar jalur atau melebar ke sana kemari, atau dalam satu persoalan dia malah membawa satu pendapat atau hal-hal yang tidak logis. Sekarang zaman berpikir logika kita, yang sesuai dengan akal kita, yang sesuai dengan keadaan kita, yang sesuai dengan akal staf kita, yang sesuai dengan akal anak buah kita atau akal anggota organisasi kita. Yang logika, jangan yang aneh-aneh atau nyeleneh atau pemikiran-pemikiran yang memang tidak layak dimasukkan dalam satu pembahasan atau sistem kerja atau satu persoalan yang sedang dihadapi. Jadi yang berpikir logika yang realistis, jangan mempergunakan hal-hal yang atau ide-ide atau masukan-masukan yang tidak masuk akal. Nah itu, berpikir realistis. Nah selanjutnya, cahaya seorang kepemimpinan itu mampu menguraikan masalah dengan baik. Nah itu, jadi pemimpin bintang itu pemimpin yang dihargai oleh orang-orang di sekitar atau bawahan-bawahan dia, itu mampu menguraikan permasalahan. Ini masalahnya apa? Mampu menjelaskan ke tim, ke orang-orang di bawah kita,
mengerti akhirnya dengan penjelasan kita menguraikan, menjabarkan permasalahan ini seperti apa. Ini bukan membesar-besarkan masalah, tapi menguraikan. Ini tujuannya untuk memberi pemahaman. Nah, maka itu seorang pemimpin itu memang harus cerdas, memang mempunyai skill yang banyak. Jadi biar mengerti permasalahan ini apa, dijelaskan, menguraikan itu menjelaskan permasalahan ini biar dimengerti. Kalau semua mengerti dengan permasalahannya itu, baik pekerjaan atau tugas-tugas apapun, maka kita dan tim kita, kalau kita mengerti, mampu menguraikan, memberi pemahaman kepada diri kita sendiri dan orang lain, akhirnya kita mengerti masalahnya ini apa dan bisa mencari solusinya. Nah, gitu. Ini selanjutnya, seorang pemimpin itu memang serius-serius, cuma tetap ada jiwa menyenangkan lah, memiliki jiwa penghibur. Jadi seorang pemimpin itu juga memiliki jiwa penghibur lah, ada jiwa humorisnya, tapi di tempat-tempat yang khusus lah. Andai kata kita melihat anak buah kita berpenampilan cantik, kita sedikit memberi penghargaan. Ada mereka mendapatkan prestasi, kita memberikan penghargaan. Itu menghibur di sini lebih ke menyenangkan hati orang di sekitar kita, itu tadi menghibur perasaan dia. Atau lagi anak buah kita atau tim kita ada masalah, kita bisa memberi solusi atau memberi arahan-arahan yang bisa membuat mereka semangat dan senang lah intinya. Jangan terlalu sedih akhirnya anak buah kita. Jadi kalau tim-tim kita itu kita bisa senangkan hatinya, secara otomatis pekerjaan atau tim kita ini akan selalu bagus kerjasamanya. Nah, kita